Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga tercurah juga kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat, limpahan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah kita masih diberi keistiqomahan untuk sama-sama belajar memahami Al-Quran dan hadis. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran surat An-Nisa ayat ke 95 sampai 96, dan saya bacakan serta arti dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah wa kulla 'adada wa kullaha wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsirnya, penjelasannya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun firman Allah azza wa jalla, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama antara mukmin yang duduk atau yang tidak ikut berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid untuk menulisnya. Lalu Ibnu Ummi Maktum datang mengadukan kebutuhan yang dideritanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ghairu ulil darar, yang tidak mempunyai uzur. Al-Bukhari meriwayatkan pula dari Ibnu Syihab, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan kepadaku bahwa dia melihat Marwan bin Al-Hakam di dalam masjid. Lalu aku mendatanginya dan duduk di sampingnya. Dia mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Thabit bertutur, suatu ketika Rasulullah SAW mendiktekan kepadaku, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan
Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang dan dia berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya aku mampu berjihad, tentu aku akan berjihad." Padahal dia tunanetra. Lalu Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah, dan ketika itu paha beliau berada di atas pahaku. Aku pun merasa berat sehingga aku khawatir pahaku akan remuk. Setelah beliau merasa lega hatinya, maka Allah menurunkan ghairu ulil dharar, yang tidak mempunyai uzur. Al-Bukhari meriwayatkan sendiri tanpa Muslim. Firman-Nya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk adalah mutlak atau tidak tersirat satu kriteria. Saat wahyu diturunkan secara cepat, ghairu ulil dharar, yang tidak mempunyai uzur, jadilah hal itu sebagai jalan keluar bagi mereka punya uzur untuk meninggalkan jihad, seperti buta, pincang, dan sakit, yang disamakan dengan mujahidin di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan keutamaan para pejuang dibanding orang-orang yang hanya duduk. Ibnu Abbas berkata, yaitu yang tidak mempunyai uzur, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinati aqwama ma sirtum min saririn wa la qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi." Qalu wa hum bil Madinati ya Rasulullah. Qala na'am habasahumul udhr. Sesungguhnya di Madinah terdapat kaum yang kalian tidak menempuh perjalanan dan tidak melintas suatu lembah, melainkan mereka bersama kalian. Mereka bertanya, padahal mereka berada di Madinah, ya Rasulullah. Beliau menjawab, iya, mereka terhalang uzur. Al-Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq tetapi dengan kalimat aktif. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Dalam makna ini seorang penyair berkata, yang artinya, wahai para perantau menuju Baitul Atiq atau Ka'bah, kalian berjalan dengan jasad, sedangkan kami berjalan dengan roh. Kami diam karena uzur dan qadar atau takdir. Siapa yang tinggal karena uzur berarti seperti berangkat. Firman-Nya, wa kullu wa'adallahu al-husna. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga dan balasan yang banyak sekali. Di dalamnya terdapat dalil bahwa jihad bukan fardu ain, akan tetapi fardu kifayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Kemudian Allah memberitahukan tentang karunia yang dilimpahkannya bagi mereka berupa derajat di kamar-kamar surga yang tinggi, pengampunan terhadap berbagai dosa dan kesalahan, serta limpahan berbagai rahmat dan berkah sebagai kebaikan dan kemuliaan darinya. Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dinyatakan dalam As-Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri
fi sabilihi ma baina kulli darajataini kama baina as-samai wal ardh. Sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat yang dipersiapkan Allah untuk para pejuang di jalan Allah, di jalannya. Jarak antara setiap 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Alhamdulillah, pembacaan Quran surat An-Nisa ayat 90, 5 dan 96 telah saya bacakan. Saya akan lanjutkan ke pembacaan hadis. Hadis yang kedua tentang bab bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah lainnya, orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, serta berbuat baik kepada mereka, mengasihi mereka, bersikap rendah diri dan rendah hati terhadap mereka. Dari Abu Hubairah Adib bin Amr al-Muzani, ia termasuk golongan yang menyaksikan Bai'atul Ridwan. Meriwayatkan bahwa Abu Sufyan mendatangi Salman, Suhaib, dan Bilal dalam suatu kelompok. Mereka berkata, pedang-pedang Allah belum bertindak terhadap musuh Allah sebagaimana tindakan yang semestinya. Abu Bakar menanggapi, apakah engkau mengucapkan itu kepada sesepuh dan pemimpin suku Quraisy? Selanjutnya Abu Bakar datang menghadap Nabi SAW. Kemudian ia menceritakan kejadian tersebut. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, barangkali engkau menyulut kemarahan mereka. Jika engkau menyulut kemarahan mereka, pastilah engkau menyebabkan juga kemurkaan Rabbmu. Setelah itu Abu Bakar mendatangi orang-orang tadi, lalu ia berkata, wahai saudara-saudaraku, saya telah menyebabkan kalian menjadi marah. Mereka menjawab, tidak, semoga Allah memberikan pengampunan kepadamu. Hai saudaraku, hadis riwayat Muslim. Kosalah asing ma'khodaha artinya tidak memenuhi hak ketentuannya. Penjelasan, kedatangan Abu Sufyan ke Madinah dalam keadaan masih kafir ketika terjadi gencatan senjata pasca perdamaian Hudaybiyah. Sedangkan ucapan Abu Bakar tersebut untuk melunakkan hati Abu Sufyan. Intisari hadis ini menganjurkan untuk memuliakan orang-orang soleh dan menjaga untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti mereka atau membuat mereka marah. Saya ulangi, dari Abu Hubairah A'id bin Amr al-Muzani, ia termasuk golongan yang menyaksikan Bai'atul Ridwan. Meriwayatkan bahwa Abu Sufyan mendatangi Salman, Suhaib, dan Bilal dalam suatu kelompok. Mereka berkata, pedang-pedang Allah belum bertindak terhadap musuh Allah sebagaimana tindakan yang semestinya. Abu Bakar menanggapi, apakah engkau mengucapkan itu kepada sesepuh dan pemimpin suku Quraisy? Selanjutnya Abu Bakar datang menghadap Nabi SAW. Kemudian ia menceritakan kejadian tersebut. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, barangkali engkau menyulut kemarahan mereka. Jika engkau menyulut kemarahan mereka, pastilah engkau menyebabkan juga kemurkaan Rabbmu. Setelah itu Abu Bakar mendatangi orang-orang tadi, lalu ia berkata, wahai saudara-saudaraku, saya telah menyebabkan kalian menjadi marah. Mereka menjawab, tidak, semoga Allah memberikan pengampunan padamu, hai saudara-saudaraku. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan, kedatangan Abu Sufyan
ke Madinah dalam keadaan masih kafir ketika terjadi gencatan senjata pasca perdamaian Hudaybiyah. Sedangkan ungkapan Abu Bakar tersebut untuk melunakkan hati Abu Sufyan. Intisari hadis ini mengajukan untuk memuliakan orang-orang soleh dan menjaga untuk tidak melakukan sesuatu yang menyakiti mereka atau membuat mereka marah. Alhamdulillah, pembacaan hadis sudah telah saya bacakan. Mungkin di sini ada kesempatan yang jarang sekali, tidak setiap hari ada Pak Haji Abu Bakar, mungkin bisa menambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengarkan An-Nisa ayat 95 dan ayat 96 tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga sindiran kepada orang-orang yang tidak berjihad, mereka yang enggan melaksanakan perjuangan di jalan Allah. Jadi ayat 95 ini jelas menggambarkan bahwa ada beberapa sahabat yang pada saat hayya 'alal jihad, ya, panggilan jihad itu dikumandangkan, semestinya kan semua berlomba, ya. Jadi memang pada beberapa riwayat itu menceritakan bagaimana sikap para sahabat itu tatkala mereka mendengarkan panggilan jihad. Jadi panggilan jihad yang dimaksud di sini adalah berperang di jalan Allah. Dan peperangan ini ya tentu sebagaimana juga kita saksikan dalam beberapa dalam perjuangan itu, ya benar-benar orang mengangkat senjata, siap jiwa dan raganya, sehingga ya tentu saja bagi yang takut terhadap kematian, takut nanti malah justru dalam peperangan itu kena senjata dan seterusnya, ya pasti mereka juga akan melakukannya. Tapi karena jihad ini merupakan sebuah keutamaan yang derajatnya itu bagi orang-orang yang berjihad itu memiliki nilai 100 derajat kalau dilihat dari tafsirnya itu. Nah, 100 derajat ini antara 2 derajat itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, langit dan bumi ini itu buminya saja sudah luas, apalagi sudah bumi plus jarak antara bumi dengan langit. Walau alam bagaimana luar biasanya. Ya, artinya bahwa memang Allah mengaruniakan surga bagi orang-orang yang berjihad itu luar biasa. Bahkan di ayat lain juga diterangkan bahwa tidaklah mereka mati, melainkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang fisabilillah itu sebenarnya hanya terlihat oleh kita bahwa mereka mati, meninggal, tapi hakikatnya mereka hidup. Allah
utamanya orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian ada Umi Maktum. Umi Maktum ini ada seorang sahabat yang buta gitu. Buta datang kepada Rasulullah tatkala mendengar masalah ini, beliau juga mengajukan kalau sekiranya saya ini sehat walafiat, intinya kan begitu. Kalau saya tidak ada kondisi seperti sekarang ini buta, saya juga pasti berangkat berjihad. Makanya di ayat berikutnya itu bahwa kecuali kepada ila ala daruratin uzurin ya. Kecuali dalam kondisi uzur. Nah, uzur di sini ada 3. Buta, sakit atau pincang itu termasuk. Kemudian berhutang. Nah, ini hati-hati nih. Kalau berjuang berjihad harus tidak boleh hutang, tidak boleh dalam kondisi berhutang. Bahkan Rasulullah menanyakan sahabatnya pada saat berlomba ingin mau berjihad, siapa yang punya hutang sebaiknya tidak perlu ikut ya, karena terhalang nantinya, terhalang dia untuk mendapatkan surga itu ya, karena kan orang yang fi sabilillah itu ya mereka digambarkan dalam beberapa ayat maupun hadis yang lain itu ya dijemput oleh para bidadarinya. Ya, artinya kalau masih punya hutang, dia harus menyelesaikan dulu hutangnya. Nah, ini persoalannya. Gitu. Maka hati-hati dengan hutang. Ya. Hutang dicatat hutang kita, jangan sampai tidak dicatat. Berapapun hutang kita kepada orang itu harus dicatat, supaya kalaupun tidak kita bisa lunasi, ya itu harus disampaikan kepada keluarga kita pada saat kita sakit. Berat misalnya, kalau saya masih punya hutang ini, jelaskan kepada keluarga supaya apa? Jangan sampai nanti kita sudah umur kita sudah tidak ada, kita masih punya tanggungan hak orang lain pada kita. Nah, ini penting ya, makanya setiap sesuatu yang kaitan dengan muamalah ini harus dicatat. Jangan insya Allah aja gitu ya. Kadang-kadang kan udah gua pinjam dulu deh, insya Allah besok dipulangi, besok insya Allah lagi, besok insya Allah lagi, jadi insya Allah dia nggak selesai. Nah, itu nggak boleh, pokoknya harus dicatat ya. Tidak perlu yang buat kesepakatan ya. Kalau udah jutaan ya sebaiknya ada kesepakatannya. Tulis saja satu lembar kertas, pada hari ini tanggal jam saya, nama, alamat, ya, nomor HP, nomor KTP sebagai pihak pertama, terus saya alamat, nama, nomor KTP pihak kedua. Dalam ini telah bersepakat untuk dipinjamkan uang sebesar sekian 1 juta yang akan saya kembalikan pada tanggal 1 bulan apa kan, awal bulan lah. Dan apabila tidak saya bisa kembalikan, maka akan diberikan akan dibayarkan pada tanggal sekian. Tidak boleh ada bunga ya, ingat itu ya. Dan sampai kita juga menolong saudara kita, mentang-mentang terlambat bayar nih, pasti bunga lagi. Lama-lama suruh bayar bunganya aja, pokoknya nggak habis-habis kan gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya riba ya. Jadi kalau kita niat menolong ya, tolonglah saudara kita, jangan ditambah berat gitu. Apalagi kalau memang jelas-jelas saudara kita dalam kondisi sangat susah, sudah jadi tanggal 1 nggak bisa juga kan begitu. Nah, ini harus diringankan. Nah, bila perlu udah kamu bayar separuh aja,
separuh sedekah dah. Nah itu lebih bagus ya, apalagi kalau bisa sedekahkan semua, itu luar biasa. Makanya tetap itu namanya bentuk jihad dalam bentuk sedekah. Kalau jihad yang kita bicarakan ini adalah jihad berperang, ya, mengangkat senjata. Jadi betul-betul bahwa orang yang berperang itu orang yang memang kuat fisiknya, terbebas dari persoalan hak-hak orang lain kepadanya. Jadi kalau ada dititipkan amanah apa, ya misalnya dititipkan mobil nih, mau berjuang, ada mobil saudaranya dititip ke dia, ya jelaskan, ditulis, beritahu kepada keluarga bahwa ini mobilnya si fulan dititipkan ke kita. Jadi kalau saya tidak pulang dari jihad ini, serahkan mobil ini kepada yang bersangkutan. Nah ini penting sekali ya, kaitan dengan hak-hak orang lain ya, karena kalau kita sakit boleh tidak berjihad, kalau kita pincang atau kita tidak bisa normal dalam kondisi, karena kan namanya orang berperang kan gesit dan harus segala sesuatunya sigap gitu. Ya kalau lihat perang Rusia Ukraina itu, tentaranya luar biasa hebat, pakaiannya ada bikin gagah sendiri kan gitu. Ya, itu juga sebuah contoh bahwa demikianlah orang berjihad itu. Jadi kalau orang berjihad itu bedanya ya, orang-orang beriman berjihad di jalan Allah dengan orang-orang non muslim berjuang yang melawan musuhnya. Kalau orang-orang kita memang niat berangkat dari rumah itu sudah nggak pingin pulang gitu, pingin benar-benar syahid di medan perang ya. Makanya nggak ada zaman Rasulullah itu ilmu kebal, nggak ada, ilmu nggak mempan dibaca, nggak ada pada masa itu ya, karena memang nggak perlu itu, karena orang mau berjihad ya pinginnya ya meninggal di sana gitu. Bahkan seorang sahabat yang disebut panglima perangnya di masa Abu Bakar itu ya, dia meninggal sudah badannya habis ya, udah berbagai senjata mengenai dia, tapi nggak meninggal gitu. Meninggalnya malah justru di tempat tidur sakit. Nah ini yang membuat dia sedih, padahal dia bercita-cita yang disebut Saifullah itu, pedangnya Allah. Siapa tuh nama sahabat? Jadi ya Khalid bin Walid. Jadi benar-benar orang berjihad itu ya niatnya memang ingin meraih keutamaan surga yang tadi dijanjikan, mendapatkan 100 derajat, yang satu derajat dengan derajat yang lain itu luasnya seluas langit dan bumi. Artinya ya. Ini saya mau nanya masalah jihad ini sebelum berlanjutan. Ini orang yang berjihad apa harus ya beragama Islam dia dikatakan jihad? Kalau di luar agama Islam itu dikatakan jihad ya? Iya, kalau berjihad dalam konteks dalam Quran itu ya orang-orang Islam. Kalau orang non Muslim mereka berjihad juga, tapi bentuknya membela kepentingan negara dan ya istilahnya itu berperang karena membela perintah negara. Sama berjihad juga membela perintah negara. Cuman kan bedanya kita kalau kita syahid, kalau mereka kan tidak dikategorikan syahid. Ya, karena kan membela agama mereka. Kalau kita kan jaminannya surga. Ya. Kalau mereka itu gimana? Ya jelas. Ya mamata bi ghairi Islam, bi ghairi iman ya. Maka kafir. Ya siapa orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, dia tetap aja kafir gitu. Berarti bukan jihad kan? Iya bukan. Ya jihad tapi tidak masuk surga. Jihad dalam konteks dia berperang di jalan perintah negaranya, perintah pimpinannya. Kayak Ukraina dan Rusia. Nah konteks jihadnya ya kita lihat posisinya seperti mereka itu ya memang harus perlu dilihat motivasinya, niatnya kan gitu. Kalau Ukraina
negaranya karena mereka yakin bahwa negaranya benar. Kemudian Rusia, ya kan Rusia juga kan ada yang Muslim, ada juga yang Muslim. Nah di situ ada lagi chatnya berjuang juga, tapi berhadapan dengan Ukraina yang kadang-kadang bisa jadi sama-sama Muslim. Nah ini bagaimana ini? Nah ini juga sebuah kondisi dalam konteks berjihad. Ya kembali lagi pada bagaimana niat mereka, bagaimana motivasi dari perjuangan mereka. Jadi kalau konteks jihadnya di sini adalah li'ila kalimatillah, bagaimana menegakkan hukum-hukum Allah atau bagaimana supaya Islam itu dipertahankan atau ditegakkan. Nah, itu maksudnya. Kalau berjihad di luar li'ila kalimatillah, nah ini bukan dikategorikan jihad. Berarti yang tadi bukan dikategorikan jihad ya? Ya, bisa jadi. Bukan di jalan Allah kan? Iya, artinya kan ada beberapa hal yang harus dilihat lagi oleh kita di sisi kepentingannya, niatnya mereka itu. Nah ini kan kalau dilihat dari tontonan saja kan kita nggak bisa untuk bisa mengatakan A atau B atau C kan gitu. Bahwa yang memahami posisi mereka berangkat dari negaranya untuk berjuang di situ kan pasti mereka juga tahu dong apa dan bagaimana kan gitu. Apalagi mereka orang-orang Muslim, orang-orang beriman, pasti mereka juga memahami konteks perintah berjuang di sini kategori jihad atau bagaimana. Ya karena kan dalam tanah ayat juga termasuk jihad. Membela hak kehormatan juga jihad. Membela agama apalagi ya. Jelas. Jadi keutamaan orang yang berjihad dengan tidak berjihad ini ya tentu jelas tidak sama, tapi tidak sama mereka. Nah, kemudian kalau sampai seseorang itu tidak mau berjihad atau menginginkan perintah jihad ini, ya bisa juga dia dikategorikan orang-orang yang merugi dan orang bisa jadi keluar keimanannya dari keislamannya. Nah, ini harus hati-hati kita. Makanya tatkala Bung Tomo misalnya atau Diponegoro mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan sebuah perintah untuk berjuang. Orang sudah tidak lagi berpikir hidup mati, pokoknya maju aja mereka, luar biasa. Kalau kita lihat ya bagaimana orang sedang berperang satu lawan satu atau berhadapan langsung dengan musuh itu kan, ya memang membunuh atau tidak dibunuh kan gitu. Kalau nggak dibunuh, ya kita membunuh. Pilihannya cuma itu. Lari ke belakang kita udah murtad, kafir. Nggak boleh lari dari perang, kecuali untuk strategi saja. Lari untuk mundur sedikit, mengambil uang untuk bisa menyerang kembali, itu boleh. Tapi kalau lari karena takut, ya kita bawa pengguruncing di sana sudah ada bendera, lari takut, nah itu nggak boleh. Pokoknya udah Bismillah aja udah. Jadi di situ Nasrullahnya itu pasti ada. Bawa pengguruncing bisa menghancurkan ya mobil tank misalnya, itu kan sebuah pertolongan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Itu juga salah satu ayat yang menjadi motivasi intifadah di Palestina. Mereka berjuang dengan katapel, dengan batu saja. Lempar batu bisa seperti granat kan gitu. Ya, karena tidaklah mereka melempar tatkala orang berperang itu, tatkala mereka ingin melempar musuhnya, kecuali Allah yang melemparnya. Artinya memang di situ ada kekuasaan Allah yang kita tidak pahami. Ya. Bahkan pasukan-pasukan Allah di luar ya, kita atau malaikat diturunkan untuk membantu kaum muslimin, itu juga beberapa peristiwa dalam perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada gitu. Dan banyak diceritakan oleh
sakit, buta, ya, atau pincang, sehingga tidak memungkinkan dia bisa berperang. Kalau dia ikut malah jadi beban orang kan gitu. Tapi kalau pincang karena kena senjata musuh, ya itu harus digotong dan ditolong kan gitu. Ya seperti beda konteksnya dengan Jenderal Sudirman. Dia juga sakit, tapi dia selalu panglima kan gitu. Tetap harus memimpin, ngatur strategi sampai harus ditandu kan gitu. Nah, kemudian hadis Rasulullah tadi terkait dengan Abu Sofyan. Abu Sofyan ini belum muslim pada masa itu, karena Abu Sofyan itu beriman tatkala Futuh Mekah ya. Jadi Abu Sofyan ya pada perjanjian Hudaybiyah datang ke kelompok pemuka Quraisy yang ada di Madinah ya. Ada Bilal juga di situ, ada Abu Bakar juga di situ. Dia nyindir lah, istilahnya kan ini mereka masih dua kubu nih, tidak berperang karena ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, datanglah dia meledek-ledekan lah gitu. Sepertinya tidak menghormati, karena mereka bilang dia ledekin, istilahnya ngapa lo pada duduk-duduk aja, belum berperang sebagaimana orang mengangkat senjata yang sebenarnya. Nah, itu kan ledekan namanya, bikin marah lah gitu. Ya Abu Bakar memberi respon, apakah engkau menghina pemuka-pemuka Quraisy? Ya, akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah untuk menegur, ya. Sehingga janganlah melakukan mengkasari, ya, mengkasari atau tidak hormat kepada pemuka-pemuka atau orang-orang sesepuh. Ya. Nah kita juga sama. Ya. Di sini juga sebagai dalil di mana mengutamakan ya sesepuh-sesepuh, orang-orang soleh, ya, para kiai, para ulama itu harus dihormati, dihargai, ya, dimuliakan lah. Nah, kalau kita lihat ulama kita lagi ngisi tausiah, ngisi ceramah, habis itu ya benar-benar ada takzim dari jamaah, disalami, diciumi tangannya, itu karena menghormati, memuliakan, mengutamakan. Itu juga ada dasarnya seperti hadis ini. Bukan berarti istilahnya musyrik karena terlalu mendewa-dewakan dia atau menyebutkan dia. Beda konteksnya. Beda konteksnya menghormati dengan berlebihan ya, al-ghulu ya, di ta'zim mahabbah ya, terlalu berlebihan di dalam memuliakan atau membesarkan, itu juga tidak boleh. Apalagi kalau sampai menghormati dia sampai tidak sholat kan begitu, gara-gara ada dia nggak berani pergi jumatan, takut ditanyakan mana sih itu Bang Aris, mana Bang Aris, padahal yang nongkrong di situ misalnya presiden gitu. Kan takut Bang Aris ditanya nggak ada aja di rumah manusia. Ya itu namanya penghormatan yang tidak pada tempatnya. Kecuali darurat nih, presiden sedang dijaga, misalnya kondisi tidak aman, nah itu boleh. Tapi kalau sedang kondisi biasa, kemudian karena saking hormat dan saking takutnya, ya maka tidak jumatan. Nah ini termasuk dalam konteks kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illallah itu mengandung makna la ta'atan illa billah, la mahabbatan illa billah, la khaufan illa billah. Makanya sekilas orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jangan hanya berusaha aja mulut kita untuk mengucapkan kalimat itu, tapi harus dimaknai gitu. Makna dari la ilaha illallah itu harus lahir dalam hati kita. Oh iya, peringatan la ilaha illallah itu jelas mengajarkan pokok-pokok akidah dalam keimanan kita.
keyakinan kita bahwa hidup dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang lebih ditakuti kecuali kepada Allah, tidak ada yang lebih dicintai kecuali kepada Allah. Itu hal-hal yang harus dipahami kalau kita berzikir la ilaha illallah. Jadi kalau sekedar gagah-gagahan aja la ilaha illallahnya tapi tidak diresapi maknanya, ya hilang juga gitu. Nah, itu harus benar-benar makanya setiap hari kita biasakan kalimat la ilaha illallah, itu luar biasa. Jadi inti hadis ini adalah bagaimana kita menghormati kepada orang yang lebih tua, lebih-lebih kepada sesepuh kita, orang yang dituakan juga sudah orang yang dituakan juga orang soleh. Nah itu harus benar-benar kita memberikan penghormatan yang pas lah gitu ya. Tidak juga terlalu berlebihan, tidak juga merendahkan. Jadi ada terutama kepada guru-guru kita. Baik, saya pikir itu gambaran dari ayat 95 ini, dan ayat 96 itu menerangkan tentang ya ampunan, keutamaan. Itu jelas dalam ayat 96 bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu ya, sudah dia mendapatkan derajat yang tinggi, dia juga dijamin diampuni dosa-dosanya. Ini sebuah jaminan bahwa silakan saja kontes jihad dalam kehidupan sehari-hari bagi kita yang hidup di negara yang sudah merdeka seperti Indonesia ini. Ada beberapa bentuk jihad lain yang di luar mengangkat senjata, termasuk kegiatan ba'da subuh ya, kita terus membiasakan untuk membuka Quran dan hadis ini, itu luar biasa. Dan ini benar-benar sebuah wujud di mana kita sudah mengamalkan hadis, tidak akan tersesat hidup kita di akhir zaman ini, kecuali bagi orang yang berpegang kepada kedua hal ini, yaitu Quran dan Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Majid atas penjelasannya dan kabarannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan lebih memudahkan kita ya untuk memahami Al-Quran maupun hadis. Amin. Pagi hari ini kita sama-sama makna yang kita pelajari. Baiklah, kita tutup pada kesempatan pagi hari